Pemirsa, hal apa yang paling susah dilakukan saat ini jika pertanyaan itu ditujukan kepada Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo atau sejumlah pimpinan partai politik? Niscaya jawabannya adalah memilih cawapres. Hal apa yang paling susah dilakukan saat ini? Jika pertanyaan itu ditujukan kepada Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo atau sejumlah pimpinan partai politik, niscaya jawabannya adalah memilih cawapres. Salah satu bukti susahnya mencari cawapres terlihat dari belum diumumkannya nama cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dari 3 poros yang ada, hanya Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang sudah mendeklarasikan pasangan Anies Muhaimin. 2 koalisi lainnya harus berkejaran dengan waktu karena pendaftaran sekitar sebulan lagi. Sejumlah tokoh berpotensi menjadi cawapres mendampingi Ganjar dan Prabowo. Mereka adalah Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono, Ridwan Kamil, Erick Thohir, dan Mahfud MD. Beberapa nama bahkan sama-sama masuk radar dan diperebutkan oleh kedua poros. Dinamika ini membuat mereka harus bergerak cepat dan mengikat calon incarannya. Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menyatakan nama bakal cawapres yang masuk dalam radar PDIP mengerucut pada 3 tokoh. 3 nama yang sekarang mengemuka. Ini memang harus saya jawab jujur, memang di internal kami ada 3 nama yang mengemuka. Sekali lagi nih, adalah hak sepenuhnya dari para ketua umum maupun Bapak Presiden Joko Widodo, begitu juga dengan Mas Ganjar. Tetapi yang berkembang ini adalah Pak Mahfud MD, Kang Emil, Ridwan Kamil, begitu juga Mas Sandiaga Uno. Tapi jangan salah, Mbak. Ini bisa saja hal-hal yang tidak terduga yang terjadi seperti di 2019. Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman juga mengakui nama yang mereka pertimbangkan adalah mereka yang muncul dalam sejumlah survei. Kalau nama-nama sebetulnya banyak sekali ya, cawapres ini. Hampir semua nama-nama yang muncul di lembaga survei itu juga lah yang diusulkan ke Pak Prabowo dan para ketua umum partai politik. Jadi kalau Anda lihat, tanyakan short list, long list, kita nggak ada begitu-begituan. Kita open list istilahnya, terbuka sekali bagi masukan-masukan dari masyarakat. Mengacu pada sejumlah survei, dari 5 nama yang masuk radar, Mahfud MD menjadi figur dengan elektabilitas paling rendah. Namun, elektabilitas tinggi bukan satu-satunya pertimbangan. Pakar politik UNJ Ubaidillah Badrun menyatakan, selain faktor elektabilitas dan kapasitas, ada faktor lain termasuk amunisi. Saya kira capres memilih capres itu juga ada perspektif semacam chemistry politik ya. Jadi ada perasaan nyaman dari seorang calon presiden ketika berkomunikasi dengan calon wakil presiden. Dan itu yang seringkali terjadi, merasa nyaman itu menjadi bagian penting juga di dalam menentukan siapa calon wakil presiden yang bisa mendampinginya. Faktor lain yang seringkali juga muncul, saya kira ada faktor mungkin ini yang bisa asumsi, bisa juga benar. Misalnya faktor dukungan finansial, kesanggupan finansial dari seorang calon wakil presiden untuk bisa membantu pembiayaan politik agar memenangkan kontestasi Pilpres di 2024. Melihat dinamika politik saat ini, Ganjar paling berpotensi berpasangan dengan Mahfud MD. Sedangkan Prabowo besar kemungkinan berpasangan dengan Erick Thohir atau malah Gibran. Saya kira nama-nama cawapres yang muncul mungkin saja akan ada kejutan-kejutan ke depan
Itu tergantung ada transaksi lain yang memungkinkan terjadi jika itu terjadi ya, kejutan-kejutan itu. Termasuk misalnya Erick Thohir. Kita juga nggak menyangka bisa saja Erick Thohir yang justru diambil oleh Prabowo karena argumen-argumen lebih dulu misalnya PAN mengajukan nama Erick Thohir di hadapan Prabowo misalnya. Saya kira semua masih mungkin terjadi, tetapi kecenderungan yang saya baca, PDIP mungkin akan mengambil Mahfud MD sebagai cawapresnya Ganjar Pranowo, sementara Prabowo mungkin jalan tengahnya akan memilih Gibran sebagai cawapresnya Prabowo Subianto. Sedangkan Ridwan Kamil, AHY, dan Sandiaga Uno dinilai kecil peluangnya menjadi cawapres. Ubedillah melihat Ganjar dan PDIP gamang untuk memilih Sandi walaupun P3 menjadi rekan koalisi mereka sejak awal. Sedangkan AHY dinilai terganjal hubungan Megawati SBY yang kurang harmonis. Begitu pula jika merapat ke Prabowo. Peluang AHY lebih kecil karena sama-sama berlatar belakang militer. Adapun Ridwan Kamil, meski dilirik PDIP, namun posisi Golkar yang berada dalam koalisi Indonesia Maju membuatnya sulit untuk menjadi pendamping Ganjar. Namun, dalam politik tak ada yang tak mungkin. Manuver dan lobi-lobi politik memungkinkan terjadi kejutan seperti halnya membelotnya Muhaimin Iskandar dari koalisi Prabowo ke poros Anies Baswedan.